تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita perhatikan, kita simak dan kita pahami apa yang akan kita kaji pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu riwayat dari Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala ya Muaz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi wa ma haqqul ibad ala Allah. Satu ketika seorang sahabat Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, beliau bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Muaz ibnu Jabal, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih wa ma haqqul ibad ala Allah. Ya Muaz, tahukah kamu apa kewajiban bagi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa kewajiban Allah terhadap hambanya? Apa kewajiban kita kepada Allah? Nah, kalau kita sudah jalani, apa kewajiban Allah kepada kita? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Nah, ketika Muaz bin Jabal mendapat pertanyaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban kita terhadap Allah dan tentang kewajiban Allah terhadap hambanya, maka kata Muaz ibnu Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu apa yang harus dikerjakan hamba dan apa yang harus dikerjakan Allah. Qala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban manusia, kewajiban hamba, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ay ya'buduhu. Kewajiban kita itu adalah menyembah Allah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ibadah, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya zakat. Pokoknya intinya beribadalah hanya kepada Allah.
wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh sama sekali seorang manusia, seorang hamba, tidak boleh bagi kita, tidak boleh sama sekali untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bagaimana artinya menyekutukan? Menduakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu, itu namanya menyekutukan. Inilah yang dibilang orang-orang musyrik. Nah, ketika manusia, ketika hamba-hamba ini sudah beribadah kepada Allah dan hamba ini sama sekali tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, wa haqqal ibad 'alallahi alla yu'azziba ma la yusyrik bihi, maka kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tidak menyiksa dan mengazab hambanya la yusyriku bihi, yang tidak menyekutukannya. Kita ibadah kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah, kemudian kita tidak memusyrikan Allah, tidak menyekutukan Allah, maka kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tidak menyiksa hambanya yang hambanya itu beribadah dan tidak memusyrikan Allah. Kira-kira bisa dipaham nggak nih? Nah, sekarang timbul pertanyaan buat kita. Islam, agama yang kita anut. Islam, agama yang kita anut dan kita yakini kebenarannya. Nah, di dalam Islam, Islam juga mengenal toleransi. Lalu apakah toleransi ini berlaku terhadap Islam atas segalanya? Enggak. Ada batasan-batasan toleransi di dalam Islam. Apa contohnya? Muamalah. Saudara ke mana ya? Ke Glodok. Saudara pernah ke Glodok belum? Ya. Di Glodok itu tukang-tukang obat tradisional sebanyak-banyaknya orang apa di Glodok itu? Hah? Cina. Orang Cina. Dan kita nggak tahu, kemungkinan besar mayoritas dari mereka itu bukan orang Muslim. Mayoritas dari mereka itu bukan orang Islam. Mayoritas dari mereka itu beda keyakinan dan beda agama sama kita. Pertanyaannya, boleh nggak kita beli obat sama dia? Hah? Boleh. Itu namanya muamalah. Ketika memang kita membutuhkan satu obat dan obat itu tidak ada di kita, di orang Islam, ternyata adanya hanya ada pada mereka, maka boleh kita beli obat itu. Itu namanya muamalah. Nah, misal lagi Pak RT. Ada Pak RT gini? Oh, ada ya. Nih, contoh doang Pak RT. Kalau Pak RT kan anak buahnya banyak, pergaulannya luas. Mungkin juga kita nggak tahu ada bisnisnya sono sini, kita wallahu alam, kita nggak tahu kan. Nah, satu saat Pak RT ini bisnisnya meledak. Dapatlah dia komisi apa, kita nggak tahu dah nih. Nah, kemudian Pak RT kepengen ngebeliin perhiasan bininya. Entah cincin, entah gelang, entah kalung, entah giwang, entah apalah perhiasan emas. Kemudian Pak RT ngajak istrinya ke Matahari, Pondok Gede. Toko yang ada di Matahari itu mayoritas siapa itu yang punya? Hah? Cina kan? Beda keyakinan sama kita, beda agama sama kita. Boleh nggak kita beli emas di sana? Tuh, ini namanya muamalah. Boleh. Tuh. Jadi kita harus apa namanya? Harus ngerti, harus paham. Ini yang menjadi permasalahan yang tidak boleh sama sekali adalah dalam masalah ketauhidan, dalam masalah akidah. Ini tidak ada toleransi sama sekali. Kalau dalam muamalah boleh kita beli emas perhiasan sama orang Cina, boleh kita beli obat apa namanya di Glodok yang dagangnya orang-orang Cina yang bukan satu akidah dengan kita, boleh. Nah, tapi tidak berlaku toleransi ini terhadap yang terkait dengan ketauhidan, terhadap keimanan kita. Itu nggak boleh sama sekali. Kenapa demikian? Karena agama mengajarkan kepada kita lakum dinukum
Bagimu agamamu, bagiku agama. Apa yang aku sembah, kamu nggak bakal sembah. Apa yang kamu sembah, aku juga nggak bakal sembah. Kan begitu tuh. Di surah Al-Kafirun itu. Nah, yang jadi permasalahan gimana? Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa agama itu semuanya sama, maka sesungguhnya orang itu benar-benar keluar goblok. Jadi kalau ada seseorang, mau dia siapa kedah, mau dia profesor, doktor, kiai, apapun dia, kalau dia berani mengatakan bahwa seluruh agama yang ada di muka bumi ini sama, itu Masya Allah. Berarti kalau gitu kita Islam sama sama yang lain. Nah, perhatikan saudara, kita biar paham, biar ngerti nih kita orang Islam nih. Agama kita nih, agama kita. Kita itu ditanamkan ketauhidan, kul huwallahu Allahus lam yalid walam. Nah, kita diperintahkan gitu, bahwa Tuhan kita hanya Allah, atu doang. Lam yalid walam, kagak beranak, enggak diberanak. Nah, sementara kan ada keyakinan dalam agama lain bahwa Allah itu punya anak. Kita dalam Islam, Isa alaihi salam itu tidak lebih daripada seorang nabi dan rasul. Nih, dalam kita nih, akidah kita nih. Tapi sementara di keyakinan orang lain ada yang mengatakan bahwa Isa itu ibnullah, bahwa Isa itu anak Allah. Nah, kemudian kalau ada orang yang mengatakan bahwa seluruh agama itu sama, berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu punya apa? Bahaya nggak kira-kira itu? Musyrik. Sementara kita lagi bahas ini, orang yang bakalan tidak akan diazab adalah orang yang ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Kira-kira bisa paham gini ya? Nah, apalagi nih, saya kurang paham ini di dunia kita ini bagaimana ini orang-orang alimnya ini. Apa jidatnya diencot? Iya. Hah? Wah, di sini dikencotin. Masya Allah, Rabbi, gimana ini ya ini Islam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada seluruh umatnya, menjelaskan kepada seluruh penganutnya, kepada umat Islam. Dikatakan oleh Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi dan gak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam. Tuh, kata Nabi ini, saudara. Nah, sementara kalau sudah kita meyakini agama kita yang paling tinggi, kan harusnya kita jaga, kita pelihara, kita rawat martabat dan ketinggian agama kita. Bukan kita hancurkan dan bukan kita rendahkan. Nah, kita kalau sholat Jumat di mana kita? Nah, kita berarti punya tempat ibadah tuh. Tempat ibadah kita adalah masjid. Mereka juga punya, entah itu vihara, entah itu gereja, entah apa. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agama. Kamu punya tempat ibadah, aku juga punya tempat ibadah. Tempat ibadahku masjid, tempat ibadahmu ya ibadah. Ada yang gereja, ada yang vihara, ada yang apa namanya. Tempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sekali-kali tempat yang paling suci bagi umat Islam dipakai ibadah umat lain. Kira-kira bisa paham gini ya? Iya. Apalagi di tempat yang paling suci buat kita, di masjid kita, dibacain kitab mereka. Masya Allah, Rabbi. Artinya apa? Dicampur adukan. Pertama dibacakan dulu Quran, selesai Quran dibacakan lagi Matius. Nah, ini bagaimana urusannya ini ya? Yang akhirnya apa yang membuat bingung kita orang awam ini? Ini gue ngikutin yang mana ini ya? Gue kagak ikutin ono profesor, doktor, kiai, imam akbar Masjid Istiqlal. Masa iya dia salah? Lah, kalau salah masalah aja saudara, mau siapa juga. Islam itu hancur dari dalam. Artinya yang menghancurkan Islam itu pertama orang dalamnya dulu. Kalau udah lemah nanti orang luar gampang hancurinnya. Nah, ini terjadilah sama kita sekarang ini. Profesor, doktor, kiai, ustadz, imam besar. Ternyata mereka-mereka inilah yang menghancurkan Islam.
Tinggal akhirnya kita orang awam inilah yang bingung mau kemana kita ini, ngikutin siapa kita ini. Kira-kira bisa paham gak ini? Makanya udah ngikutin Ustaz Mat Nasir aja, jangan ngikutin siapa. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang sama kita, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Allah yang kita sembah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diberanakan. Kalau mereka berkeyakinan Isa ibnullah, mereka berkeyakinan bahwa Isa itu anak Allah. Kita mah enggak. Dalam keyakinan kita, Isa itu tidak lebih dari seorang nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran pada kaumnya. Tuh segitu doang tuh. Kita mau jangan berlebih-lebihan lagi. Nah, kalau sudah kita berkeyakinan seperti itu, sudah yakin. Pokoknya Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa itu hanyalah seorang rasul dan nabi. Titik, sudah sampai situ aja tuh. Nah, mereka itu berkeyakinan karena Isa itu lahir tanpa bapak. Akhirnya mereka beranggapan bahwa Maryam itu melahirkan siapa? Melahirkan tuh. Maka terjadilah keyakinan pada mereka Isa ibnullah, bahwa Isa itu adalah menyekutukan Allah ya kalau gitu. Hah? Masa Allah punya anak? Sudah saya tanya dah. Kucing kalau beranak, anak apa namanya? Kucing kan ya. Macan juga macan. Nggak bakalan kucing beranak kuda kan gitu. Artinya lah, Masya Allah, bagaimana? Kalau Allah punya anak, pasti anak aja dia apa juga? Jadi Tuhan kan? Nah, ini kan namanya menyekutukan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama semuanya sama, akhirnya menimbulkan keyakinan bahwa kita yakin Allah itu punya anak tuh. Paham gak kira-kira itu? Makanya udah jangan terlalu terpengaruh buat kita semuanya. Jaga iman kita baik-baik agar saat kita mati husnul khatimah. Paham kira-kira ini Pak RT? Jangan suka ikut-ikutan Pak RT ya. Nah. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Saudara jangan bingung nih. Artinya jangan apa ya? Jangan ketika kita melihat orang kafir hidupnya senang, kita orang Islam yang sholat, sujud, apa segala macam beribadah, hidup kita susah. Akhirnya kita beranggapan bahwa Allah pilih Nah ini. Kata Nabi, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila orang kafir ini melakukan satu kebaikan, apa saja kebaikan jenisnya? Dia bantu orang miskin, dia bikin jembatan, dia bikin jalan, dan sebagainya. Pokoknya orang kafir ini adalah dia melakukan kebaikan. Ini definisi dalam Islam. Malam yadin bidinil Islam fahuwa kafirun. Gitu. Siapa orang yang tidak beragama Islam, maka sesungguhnya merekalah orang tuh. Ini kaidahnya begitu tuh. Siapa orang yang tidak memeluk agama Islam, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang kafir. Nah, ketika ada orang kafir berbuat baik, dia bangun jalan, dia bangun apa saja dah, pokoknya berbuat baik. Ut'ima biha tu'matan minad dunya, maka mereka langsung dibalas kesenangannya itu di dunia. Jadi kita biar jangan ragu sama Allah. Ada orang yang bukan ada orang kafir ini berbuat baik, apapun jenis kebaikan yang dia lakukan. Maka kata Nabi, ut'ima biha tu'matan minad dunya, ganjaran yang mereka akan dapati langsung saat hidup di dunia. Kebaikan yang mereka lakukan dibalasnya di mana? Di dunia. Wa ammal mu'minu fa innallaha ta'ala yaddakiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati. Dan adapun bagi orang mukmin,
Orang kafir melakukan kebaikan, orang mukmin juga melakukan kebaikan. Kalau orang kafir mah langsung mendapat balasan dari kebaikannya di dunia, dan adapun orang mukmin mah ditahan dulu itu balasannya. Kira-kira bisa dipaham nggak? Ditahan dulu. Fil akhirah, nanti kalau orang mukmin mah, kalau dia berbuat kebaikan, balasannya itu nanti di akhirat. Kalau orang kafir mah berbuat baik, langsung dikasih balasan di dunia. Buat orang mukmin mah nanti loh. Sekarang mah lo akibat dari kebaikan lo, aku berikan kehidupan di dunia. Tapi tidak sesenang orang kafir. Paham gak kira-kira ini? Kenapa? Karena ganjaran dan balasan hakikat dari orang mukmin yang berbuat baik itu nanti di akhirat. Di mana? Dimasukkannya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauh itu lebih nikmat, lebih indah, lebih bagus ketimbang kita mendapatkan kenikmatan di dunia. Pertanyaan saya sama jamaah sekarang nih. Jamaah berbuat baik, mau sedekah ke, mau ibadah ke, mau apa ke? Pertanyaannya. Kira-kira saudara milih yang mana nih? Balasan kebaikan yang saudara lakukan lebih baik nerima nanti di akhirat apa nerima saat ini di dunia? Di akhirat nggak dapat apa-apa. Hah? Itu manusia tuh. Itu manusia. Tapi nggak apa-apa. Emang kita minta Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Karena kita minta itu sama Allah. Syukur-syukur mah kita dapat kayak gitu. Dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah kalau timbang kebahagiaan di dunia doang, di akhirat kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kita dapat kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena di sana mah kita hidup abad. Di sini sesenang-senangnya kita hidup di dunia, paling kita nikmati nggak nyampe 80 tahun umur kita. Bener gak kira-kira itu? Iya, nggak nyampe 80 tahun. Kali kita jadi orang kaya 80, udah kagak kita nikmatin apa-apa itu. Bener gak kira-kira? Agak. Kalau masih kayak Edi, kayak apa, umur 50, kalau dapat kekayaan gitu masih senang-senangnya ya. Kalau udah 80 mah ngapain kita, mau senang apa kita? Nah yang kita harap mah di dunia kita jangan terlalu susah, di akhirat kita penuh dengan kebahagiaan. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.